Selamat siang, bahwa kali ini Reportemen Risda Facebook TV melaporkan dari gedung DPRD Kabupaten Brebes ada rapat dengan Kadin dengan Pemda mengenai kawasan industri Brebes. Kita akan mewawancarai rapat dengan anggota DPR di Kabupaten Brebes dan pemerintah daerah Kabupaten Brebes. Itu masalah kawasan industri Brebes. Namun dari hasil rapat tadi kita masih optimis untuk kawasan industri Brebes ini akan bisa terlaksana. Namun dengan catatan kita juga harus proaktif ke pusat, dalam hal ini Menteri BUMN dan Menteri Perindustrian, untuk bisa jangan sampai kawasan industri Brebes ini dialihkan ke lain daerah. Jadi kita masih tetap mempunyai rasa optimis untuk itu. Kalau dari Pemda tadi terkait pembebasan lahan katanya gimana? Untuk pembebasan lahan tadi ini sebetulnya adalah kewenangan dari PT Wijaya Kusuma. Ya, namun hal ini mesti otomatis pasti akan melibatkan pemerintah daerah Kabupaten Brebes, karena apapun semuanya adalah menyangkut dengan masyarakat Kabupaten Brebes. Berapa persen Pak yang sudah katakanlah lepas dari atau siap bebas gitu? Kalau siap bebas itu sudah dipersiapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Brebes ada 4.000 hektar kurang lebihnya. Namun sampai sekarang memang belum ada realisasi untuk itu. Posisinya masih milik warga masing-masing? Masih. Itu proses ini? Ya. Tanggapan dari rapat ataupun permintaan Kadin Brebes Pak? Ya, saya kira memang tadi apa yang disampaikan Pak Ketua Kadin Brebes, Bapak Indra Kusuma itu cukup bagus sekali dalam rangka untuk memberikan support kepada kita yang di jajaran pemerintah daerah atau di eksekutif untuk bisa mengawal kawasan industri Brebes jangan sampai lepas. Walaupun kita sebenarnya optimis melihat dari perkembangan kawasan industri Brebes ini kan sudah on progress-nya sudah sangat jelas. Dan kita juga sudah tahu bahwa penetapan kawasan industri Brebes juga awal yang mendasari adalah Perpres nomor 79 tahun 2019 serta PSN yang sudah dimasukkan di RPJMN ya pemerintah pusat. Nah, kemudian terkait dengan wacana untuk rencana relokasi pemindahan atau penggeseran kawasan industri dari Brebes ke Batang, itu sebenarnya juga bagi kami tidak begitu risau, walaupun tetap harus kita kawal. Karena apa? Dasar untuk penetapan kawasan industri kan juga tidak serta-merta kemudian itu ditetapkan begitu saja, harus ada tahapan-tahapan dan payung hukum yang menyertai. Di samping itu tentunya juga harus ada instrumen-instrumen lain yang menyertai untuk penetapan kawasan ini. Contohnya seperti misalnya dia harus mempunyai kajian lingkungan dalam biliknya AMDAL, kemudian harus ada feasibility tadi atau FS ya. Kemudian juga harus ada untuk master plan yang jelas seperti apa kan seperti itu. Kemudian juga status dari lahan tersebut yang juga akan dijadikan lokasi untuk penempatan pabrik-pabrik kan seperti itu. Terkait dengan status lahan tadi kan 4.000 hektar, ini posisinya sudah disosialisasikan kepada pemilik lahan atau gimana? Ya, kalau masalah sosialisasi memang secara formal belum, tetapi secara informal sudah. Ya, itu kalau tidak salah dari Perwaskim juga sudah mau menyusup ke ke desa-desa, mensosialisasikan kepada masyarakat, walaupun memang belum intensif, tapi ini sudah disampaikan kepada masyarakat bahwa untuk kawasan industri Brebes, untuk lokasi-lokasinya, titiknya di mana saja, kemudian nanti proses untuk pengadaannya juga saya kira sudah disampaikan oleh teman-teman dari Perwaskim. Kemudian terkait dengan isu yang katanya bahwa
untuk pembebasan lahan di Brebes sulit, sebenarnya itu juga menurut kami ya belum belum bisa dijadikan dasar. Sebab apa? Sebab untuk pembebasan lahan kita sendiri kan juga belum jalan dong, penloknya aja belum ada, bagaimana dikatakan bahwa ada kendala pembebasan lahan kan? Berarti memang statusnya saat ini masih di tangan warga, Pak ya? Statusnya masih di tangan warga, karena untuk pembebasan itu kan kita tunggu yang adanya penlok. Lah penlok ini dasarnya dari master plan yang sudah dipersiapkan oleh PT KIW itu sendiri. Sementara master plan-nya sendiri kan juga belum final, masih ada beberapa yang kelihatannya perlu direvisi. Nah, setelah itu master plan oke, kemudian nanti tentunya kita juga akan mengeluarkan terkait dengan izin lingkungan, baru nanti penlok. Lah penlok nanti sebagai dasar untuk pembebasan Berapa lama waktu untuk master plan dan pembebasan ini? Sekarang master plan ini kan sudah masuk tahap finalisasi ya. Ini saya kira nggak begitu lama lagi, karena itu kan sebenarnya waktu itu sempat dilontarkan bahwa target untuk pembebasan lahan paling tidak pada bulan Juli. Cuman ini sampai saat ini kita juga masih menunggu kapan kira-kira master plan-nya nanti segera dirampungkan, kemudian penloknya nanti akan segera ditetapkan. Kan Pak, gitu. iya. Soal NJOP Pak ini Pak, yang penting. Ini soal NJOP ini penentuannya dari yang umum atau memang ada NJOP dari KIW baru Pak? Terkait dengan masalah NJOP tentunya kan juga ada syaratnya, ada NJOP kita kan sampai saat ini juga belum berubah. Kita NJOP-nya masih mendasari yang dulu. Persoalan kemudian nanti berapa sebenarnya harga lahan itu kan juga nanti akan dikonversi berdasarkan ketentuan undang-undang, terutama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Pengadaan lahan untuk kepentingan umum, karena ini adalah PSN ya. Rata-rata berapa Pak? Nah, saya tidak bisa menyampaikan. Yang jelas pasti pemerintah punya standar. Artinya jangan sampai warga jadi korban. Oh enggak, saya kira nanti pemerintah juga tidak akan mengorbankan masyarakatnya. Tapi yang perlu dihindari adalah permainan dari para Tengkulak. petualang. Iya, Itu yang harus dihindari. Kalau masyarakat, saya yakin masyarakat itu kita kan pada malah lugu yang menjadi korban kan. Jangan sampai kemudian masyarakat dikorban. Artinya Pemda juga harus proaktif dalam Pasti. pembebasan. Ya. Jangan Ya, kita pasti akan coba. Kadin agar Pemda lebih proaktif ke BUMN. Ya, jadi gini, dari pembahasan di Pansus Penanaman Modal terkait dengan munculnya berita bahwa KIB itu ya untuk kawasan industri nanti akan bergeser dari Brebes, informasi awal ke Batang, terus terakhir ke Batang. Nah, kami tadi mengundang dari Sekda, ya, kemudian juga dari DPRD SP, terus kemudian juga muncul dari luar itu Kadin. Ini terkait dengan bagaimana sikap dari pemerintah daerah terkait dengan munculnya isu. Ya, walaupun isu itu sebetulnya juga sumbernya juga bukan isu kalau menurut saya, karena itu langsung disampaikan oleh Menteri BUMN ya, Pak Erick Thohir. Nah, tapi tadi disampaikan dari Pak Sekda dan juga dari DPMD SP ini belum ada perubahan. Artinya proses untuk KIB ini masih tetap berjalan. Itu. Nah, cuman tadi dari kami Pansus, kemudian juga tadi masukan dari Kadin juga menghendaki supaya harus ada komunikasi yang lebih intens kaitannya dengan pemberitaan itu. Apakah betul nantinya akan ada pergeseran ya, untuk kawasan industri? Tapi alhamdulillah ya belum ada berita seperti itu. Ya. Terus kemudian kaitannya dengan komunikasi juga ini masih tetap berjalan dengan Kementerian Perindustrian kaitannya dengan kesiapan KIB itu sendiri. Kalau melihat pertimbangan dari Menteri BUMN itu kan alasannya karena pembebasan lahan yang mungkin lebih lama. Nah, kesiapan Pemda sendiri ya, apa hanya pada perdanya tapi belum tersosialisasi Pak, titik-titik lahannya. Jadi gini, kaitannya dengan pembebasan lahan untuk kawasan industri ini kan sudah dihandle ya oleh PT Wijaya Kusuma, jadi BUMN. Ada itu sudah menjadi kewenangan dari PT Wijaya Kusuma itu sendiri. Karena itu di situ juga mengatur kaitannya dengan harga, batasan harga itu kan maksimal 200.000 meternya. Cuman kendalanya apa? Kok sampai sekarang belum ini kita juga nanti perlu ada komunikasi
dengan PT Wijaya Kusuma. Kalau 200 per meter itu di atas NJOP apa masih normal menurut Pak Dewan? Ya masih normal. Ya, cuman kan biasa kalau ada seperti itu kan kadang. Artinya jangan sampai kaget di Ya depan. betul. Ya. Artinya juga jangan sampai. Yang penting intinya kita ingin mensukseskan dulu lah KIB itu. Jangan sampai kemudian muncul broker-broker itu yang kemudian ini kan berpengaruh juga terhadap investor yang akan masuk. Karena kalau harganya terlalu tinggi kan juga investor juga enggan lah ya mau masuk ke Brebes. Kalau dari informasi yang ada, yang kita acuan surat Perin ya, perindustrian, itu yang dipindah itu relokasi pabrik Amerikanya, yang rencananya ke Brebes akan dipindah ke lokasi yang siap intinya, entah tadi di Batam, Batang atau yang lainnya, karena itu membutuhkan kecepatan. Tapi untuk kawasan industri itu ya tetap kawasan industri Brebes sesuai perda yang luasnya hampir sekitar 4.000 meter persegi. Terkait dengan harga ataupun jual beli tanah, mengacu surat yang sama dari Menteri Perindustrian, justru yang punya kendala itu PT KIW-nya karena keterbatasan dana, bukan karena harganya. Itu yang harus kita lihat. Kalau harga ada standarnya 50.000 sampai dengan 200.000. Tapi saat ini kendalanya PT KIW itu terbatas untuk dana pembebasan. Nah, itu aja, Pak. Teman melaporkan dari gedung DPRD Kabupaten Brebes. Brebes berias anak-anak bae tangane laka-laka kancane ora reka-reka.